Saya Muhammad Rifki, saya sendiri dengan urbanisasi Kota Mataram, Pulau Lombok. Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat kini telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang cukup pesat di Pulau Lombok. Dalam beberapa dekade terakhir, Kota Mataram mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan bagi kota itu sendiri. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan alami, tetapi juga oleh derasnya arus urbanisasi. Banyak penduduk dari wilayah pedesaan, terutama dari daerah-daerah di Pulau Lombok bagian timur dan utara, berpindahan ke Mataram demi mencari pekerjaan, akses pendidikan yang lebih baik, serta fasilitas kesehatan dan infrastruktur kota yang lebih memadai. Ada total kurang lebih 13 unit satuan pendidikan tingkat universitas di Kota Mataram. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Lombok Barat, Utara, Timur, dan Tengah. Urbanisasi yang dialami di Kota Mataram dipicu oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah adanya ketimpangan antara wilayah desa dan kota, baik itu dalam ketimpangan layanan, pembangunan, dan sebagainya. Di daerah pedesaan masih banyak ditemukannya keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta minimnya lapangan kerja di sektor formal. Hal ini mendorong masyarakat, apalagi setelah adanya musibah gempa 7,1 skala Richter, kemudian disusul virus COVID-19 yang terutama generasi muda untuk merantau ke kota. Selain itu, sektor jasa dan perdagangan di Mataram berkembang pesat, memberikan daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja dari luar kota. Pertumbuhan penduduk di Kota Mataram yang sangat cepat dan lincah diakibatkan oleh urbanisasi membawa dampak yang cukup kompleks bagi Kota Mataram itu sendiri. Di satu sisi, meningkatnya jumlah penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan serius seperti tekanan terhadap lahan pemukiman, melonjaknya angka penduduk, meningkatnya kebutuhan akan air bersih, listrik, dan transportasi, serta munculnya kawasan kumuh akibat pemukiman ilegal. Tak jarang kota harus menghadapi persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan urban, hingga kriminalitas. Apalagi setelah adanya gempa yang melanda dilanjuti dengan COVID-19 yang bertahun-tahun lamanya. Pemerintah Kota Mataram terus berupaya untuk dapat mengelola pertumbuhan ini melalui dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seperti penataan ruang kota, pembangunan perumahan rakyat, hingga meningkatkan layanan publik. Mulai dari program Kotaku, perumahan kumuh yang berada di Kecamatan Dasancermen, Kota Mataram, seluas 10,65 hektar. Kini telah dapat menyisihkan kawasan kumuh Kecamatan Dasancermen, Kota Mataram, seluas 3,6 hektar. Hal tersebut dibentuk dari program Kotaku sebagai wujud dalam membentuk infrastruktur kota menjadi lebih baik. Kemudian datang dari Kapolres Mataram, Kombes Pol Arifandi mengatakan, angka kriminalitas sepanjang tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 981 kasus. Di tahun sebelumnya tercatat ada 1.163 kasus. Namun, tantangan ke depan tidak mudah. Kota perlu merancang sistem yang berkelanjutan agar urbanisasi bisa dikelola dengan baik. Hal ini meliputi pemerataan pembangunan ke wilayah pinggiran dan desa-desa, penyediaan lapangan kerja yang layak, serta penguatan sistem transportasi publik agar mobilitas penduduk lebih efisien dan ramah lingkungan. Kota Mataram memiliki potensi yang cukup besar dalam menjadi pusat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan tentu dibutuhkannya adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan kota yang tidak hanya maju secara fisik, melainkan dapat menjadi kota yang adil dan ramah untuk semua penghuninya.